Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, kali ini kita bahas sumber yang menarik banget ya, bab 26 dari The Storyteller's Secret. Betul. Ini tentang Steve Wynn, legenda perhotelan itu, kan? Iya, persis. Fokusnya tuh gimana dia pakai cerita, narasi gitu buat mengubah, 12.000 karyawan loh jadi kayak pahlawan layanan pelanggan. Menarik banget. Jadi, misinya kita nih, memahami gimana cerita bisa membentuk budaya perusahaan yang legendaris gitu. Nah, ceritanya dimulai dari momen penting buat Wynn sendiri. Ini kejadiannya Thanksgiving 1965 di Las Vegas. Oh, yang dia sama istrinya itu ya? Iya, Elaine. Mereka waktu itu lagi bisa dibilang nggak punya banyak uang lah. Terus nggak disangka-sangka ketemu Frank Sinatra. Wow, Frank Sinatra ketemu gitu aja? Bayangin aja dikelilingi bintang Hollywood. Gila sih. Pasti pengalaman yang wah banget ya. Banget. Dan pengalaman itu katanya begitu membekas, sampai Wayne mutusin, oke, gue tinggal di sini. Dan akhirnya dia mengubah wajah Vegas selamanya. Nah, momen awal ini penting banget menurut saya. Ini bukan cuma soal glamor ketemu bintang film. Tapi ini nunjukin gimana Wayne dari awal udah paham. Paham soal apa tuh? Inti dari bisnis hotel itu sebenarnya bukan cuma fasilitas mewahnya, bukan lampu kristal atau marmer mahal gitu. Tapi Perasaan yang kita kasih ke tamu, pengalaman yang bisa mengubah sesuatu buat mereka. Itu fondasi filosofinya dia. Sesuatu yang sering dilupain orang. bener banget. Dan filosofi ini, perasaan di atas fasilitas, kelihatan jelas banget di satu cerita yang Wayne sering banget ceritain. Oh, cerita yang mana nih yang terkenal itu? Iya, tentang seorang bellman di hotelnya. Jadi ada tamu, suami istri, panik banget mereka. Kenapa? Karena tas obat penting mereka ketinggalan Waduh, ketinggalan di mana? di rumah mereka, di Pacific Palisades, Los Angeles. Jauh kan? Dan mereka butuh obat itu jam 7 pagi besoknya. Kebayang nggak stresnya? Kebayang banget. Terus gimana? Nah, si bellman ini, dia kebetulan baru mulai shift sore, terus denger tamu itu panik. Dia nggak cuma diem atau bilang, wah repot ya. Terus dia ngapain? Dia nanya, ada orang nggak di rumah baka ibu? Ternyata ada, pengurus rumah tangganya. Terus si bellman ini nawarin solusi yang gila sih menurut saya. Solusi apa? Dia bilang, adik saya tinggal di Encino. Itu nggak terlalu jauh dari Pacific Palisades. Udah tenang aja, biar saya urus. Bapak sama ibu nikmatin aja makan malamnya. Serius dia nawarin gitu? Encino ke Vegas kan jauh banget. Serius, dan ini bagian kerennya. Dia minta izin supervisornya dulu, terus kontak adiknya. Begitu shiftnya selesai, Dia beneran nyetir ke sana? beneran. Dia nyetir ke Encino, ngambil tas obat itu, terus balik lagi ke Las Vegas. Sampai hotel itu jam 4 pagi. Ya ampun. Demi tamu itu ya? Iya, dan pas jam 7 pagi tamunya bangun, obatnya udah siap. Detailnya itu loh, lokasi, waktu, inisiatif si bellman itu yang bikin ceritanya kuat banget. Iya. Terus analisis Wine sendiri gimana soal kejadian ini? Nah itu juga menarik. Wine nanya gini, apa hotel ini bahkan sama lagi buat pasangan itu? Jawabannya jelas nggak mungkin kan? Iyalah, pasti beda banget rasanya. Gimana coba kita nilai tindakan si bellman itu pakai uang? Rasa peduli, solusi yang di luar dugaan gitu. Nilainya jauh di atas harga kamar atau kemewahan fisik hotel manapun. Bener banget. Dan cerita kayak gini, ini yang kemudian Wine pakai terus-menerus. Buat Ya, apa? buat menginspirasi semua karyawannya. Yang 12.000 orang itu. Jadi bukan cuma cerita sekali kejadian aja ya? Bukan. Dia kayak nunjukin, ini loh standar kita. Ini kepahlawanan yang kita hargai. Ini nguatin keyakinan Wine kalau motivator utama karyawan itu bukan cuma duit, asal mereka merasa diperlakukan adil ya. Oh, jadi bukan cuma soal gaji yang penting. Gaji itu basis, jelas. Tapi kata Wine, yang benar-benar bikin orang semangat itu ya kebahagiaan, rasa punya makna dalam pekerjaan, sama pengakuan. Pengakuannya? Iya. Dia bilang, kalau kita bisa naikin harga diri seseorang, kita itu kayak mengakses energi tertinggi di planet ini. Nah, memberdayakan karyawan buat jadi pahlawan dalam cerita pelanggan, itu kunci bangun budaya yang susah banget ditiru. Jadi mereka bukan lagi sekedar petugas tapi aktor penting gitu ya? Persis, mereka jadi bagian dari ceritanya, bukan cuma pelaksana instruksi. Wah, ini implikasinya dalam juga ya. Menurut Anda gimana? Ini relevan buat kita semua nih, buat pendengar kita. Kan nggak semua kerja di hotel mewah. Tentu relevan banget. Prinsipnya kan universal. Pertanyaannya jadi gini,
Gimana caranya Anda bisa bikin orang di sekitar Anda, mau itu tim kerja, kolega, atau bahkan di keluarga, merasa peran mereka itu, bermakna, dihargai gitu. Jadi nggak harus nunggu jadi bos besar dulu ya? Nggak perlu. Gimana kita bisa nangkep momen-momen kepahlawanan kecil sehari-hari, terus kita ceritain lagi buat inspirasi. Ini bisa dilakuin siapa aja, di level mana aja. Oke. Jadi intinya nih, pemimpin hebat kayak Win ini, dia bangun budaya itu lewat cerita, lewat narasi yang kuat. Bukan cuma aturan sama prosedur. Tepat. Budaya yang kuat itu lahir dari karyawan di garis depan, yang loyal, yang semangat kasih pengalaman luar biasa. Kenapa? Karena mereka lihat diri mereka sendiri sebagai tokoh penting di cerita pelanggan. Mereka bukan cuma kerja buat Win, tapi mereka adalah Win-nya itu sendiri ya, lewat tindakan mereka. Nah, itu dia. Mereka representasinya. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat kita renungkan ya. Coba deh, Anda ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda, entah sebagai pelanggan atau mungkin anggota tim, merasa benar-benar dihargai? Dihargai sebagai individu bukan cuma nomor antrian gitu ya. Iya. Tindakan spesifik apa, mungkin kecil aja, yang bikin pengalaman itu nempel banget. Jadi mikir juga nih. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya Anda bisa secara sadar menciptakan lagi perasaan dihargai itu buat orang lain. Di interaksi Anda berikutnya, coba direnungkan ya. Pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Oke, sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.